Kita fokus pada satu dulu. Ya. Reformasi itu tentu perlu namanya leadership, strong leadership ya, yang kuat. Sehingga dia mampu menjadi pandu untuk mengawal agar reformasi itu sesuai dengan tracknya. Nah, Anda melihat itu menuju ke tujuan cita-cita kita atau semakin melenceng atau malah membuat teori reformasinya sendiri? Kalau menurut saya ini akan terjadi pembunuhan terhadap reformasi itu sendiri ya di era akhir pemerintahan Jokowi. Walaupun Jokowi tidak melakukannya sendiri. Jadi selama ini kalau banyak orang dulu menganalisis bahwa Jokowi sendirian bisa ngambil ini memutuskan ini. Sekarang dia pakai tangan lain. Dia menggunakan tangan DPR misalnya. Dia untuk menjadikan anaknya menjadi calon wakil presiden, dia pakai tangannya MK misalkan. Dan kemudian sekarang Anda tahu revisi MK itu juga diajukan oleh, saya beri contoh ya, katanya DPR. Iya, inisiatif DPR ya. Dan itu termasuk disetujui. undang-undang penyiaran ini? Ya, undang-undang penyiaran juga demikian kan, DPR ya. TB Hasanuddin dari PDIP, wah seakan-akan undang-undang penyiaran itu hanya terkait dengan investigasi pers terhadap hukum yang sedang berlangsung di lembaga peradilan. Gitu. Itu kan naif banget. Tapi Prof, kan kita bicara ekornya nih. Tapi artinya mulai dari mana sih kalau kita merunut nih di era pasca Pak Harto, Prof Habibie kan juga banyak menghasilkan regulasi atau kebijakan yang pro rakyat. Ya, reformasi. mungkin saya bicara secara pendek-pendek aja ya. Yang jelas Habibie itu melahirkan undang-undang pokok pers yang baru lah ya, nomor 4099 ya, di bawah Yunus Yosvia ya, seorang letnan jenderal TNI ya. Itu berasal dari daerahnya Abraham Samad juga kalau nggak salah ya. Dan itu apa yang dilakukan di situ, walaupun Habibie waktu dulu menjadi menteri juga menyebabkan Tempo dibredel, kemudian 2 kali lagi gitu kan. Dan kemudian juga banyak kasus-kasus juga yang dia kemudian juga supaya pers juga jangan memberitakan, tapi di era dialah 94 waktu Tempo di Bredel. Betul. Masih Pak Harto. Ya, makanya. Pak Habibie menterinya kan maksudnya. Oh iya, biar bagaimanapun dialah yang terkait dengan misalnya pembelian kapal kapal perang bekas dari Jerman Timur. Kemudian juga Anda juga tahu, oh iya, Harmoko itu adalah raja menteri penerangan yang kemudian membuat SIUP, membuat itu dijadikan senjata ya kalau untuk macam-macam media. Ya, itu Harmoko yang paling berdosa lah dalam kaitannya dengan pemberantasan. Bos saya dulu lama itu, Prof. ya, saya juga bagaimanapun harus tunduk pada keputusan Departemen Penerangan pada saat itu ya, yang kemudian dibubarkan oleh Gus Dur gitu kan. Nah ini tapi Anda juga tahu Gus Dur juga melakukan pembunuhan terhadap demokrasi ketika dia membubarkan parlemen, yang akibatnya menyebabkan dia justru impeach dilengsarkan gitu kan. Dan kita lihat sebenarnya Megawati juga ada 2 tonggak yang dijalankan oleh Megawati. Satu, bagaimana MK itu dibentuk dan diberikan kantor, gitu kan? Makanya kenapa Megawati naruh kantor MK di situ, katanya supaya nggak jauh-jauh dari istana. Maksudnya dengan memfasilitasi itu sebenarnya adalah mengamputasi? Bukan, justru dia menginginkan ada Mahkamah Konstitusi yang benar-benar menjadi mahkamah yang benar-benar adil, yang untuk memutuskan apakah sebuah perhelatan pemilu itu berjalan baik atau tidak, apakah misalnya sebuah perubahan undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak ya. Termasuk dan kedua, hasil amandemen undang-undang dasar itu kan di eranya Bu Mega kan kemudian dilaksanakan. Dan jangan Anda lupa ya, bagaimanapun KPK juga berkembang, itu juga awalnya pada masa Megawati ya. Nah kita lihat ya, di masa SBY satu hal yang dilakukan oleh SBY yang buruk buat saya, ketika kemudian dia tidak melanjutkan yang disebut dengan Undang-Undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nanti ada tanya sama Haris Azhar ya, itu ketuanya tuh kalau nggak salah Pak Sidarto Danusubroto. Udah jadi undang-undangnya dan kemudian masuk ke Mahkamah Konstitusi, ada yang kurang ya. Mungkin karena SBY takut misalnya maksud saya mertuanya yang adalah mantan Danjen Kopassus atau petinggi Kopassus pada tahun 65 itu nanti ditarik-tarik terkena kasus pelanggaran HAM, makanya kemudian undang-undang itu ditiadakan loh, bukan di era Pak SBY. Di era Pak SBY.